Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kufaron, biasa disapa Faron. Usia sekarang 26 tahun. Saya asli Putra Jember, tepatnya di Desa Ledoombo, Kecamatan Ledoombo. Aktivitas sehari-hari saya saat ini menjalankan dan menekuni sebuah usaha yang saya rintis, yaitu Zaira Group, sebuah usaha yang bergerak di bidang snack makanan ringan. Saya merintis usaha ini sejak tahun 2021, tepatnya pada bulan September 2019 itu saya baru menyelesaikan pendidikan S1 saya, sekaligus saya juga berhenti mondok pada 2019. Saya alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo di Situbondo. Sebelum terjun ke dunia usaha ini, saya juga pernah beberapa kali bekerja di sebuah perusahaan di kota Jember. 2021 itu juga parah-parahnya wabah COVID-19, ekonomi juga melemah pada saat itu. Perusahaan banyak yang mengurangi karyawannya, aktivitas kita juga pada saat itu dikurangi di keramaian begitu ya. Yang pasti untuk mencari pekerjaan itu juga sudah sangat susah, sulit ya, jadi tidak memungkinkan. Bisa dibayangkan ya bagaimana susahnya mencari pekerjaan pada saat wabah COVID ini. Wong yang kerja aja di PHK, apalagi ini mau melamar gitu ya. Hingga pada akhirnya pada waktu itu saya menemukan sebuah ide, mungkin saat ini hal yang cocok untuk mendapatkan sebuah penghasilan atau pendapatan bagi saya pribadi itu kayaknya saya harus buka usaha gitu, memulai sebuah bisnis. Terus berpikir kalau memang saya mau buka usaha atau bisnis, kira-kira bisnis apa yang bisa saya jalankan seperti itu. Juga saya terus berpikir modalnya itu nanti dari mana gitu. Coba searching di Google, saya mencari ide usaha bisnis kecil-kecilan gitu. Saya juga menjelajah di Shopee. Pada akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan bahwasanya hal yang paling cocok untuk buka usaha, paling mudah bisa saya jalankan saat ini, bisnis di kuliner makanan. Saya coba cari-cari riset kecil-kecilan, ternyata pada akhirnya saya memutuskan untuk membuka bisnis makanan ringan, snack. Akhirnya saya temukan sebuah snack yang lagi viral saat itu, yaitu basreng. Itu sungguh luar biasa penjualan di Shopee, transaksi itu ribuan transaksi. Ini kan sebuah peluang, pasarnya sudah ada, pembelinya juga banyak, peminatnya gitu kan. Jadi saya berpikir bagaimana nanti produk basreng saya ini punya nilai lebih, punya keunikan, punya pembeda dari kompetitor gitu. Dari sinilah saya bulatkan tekad untuk usaha snack makanan ringan basreng ini. Adalah sebuah brand yang saya kasih nama itu Baper. Baper itu kepanjangannya basreng penuh rasa. Ada dua varian rasa, yaitu pedas, daun jeruk, dan original daun jeruk. Saya gunakan brand Baper ini karena pada saat itu ya, kata-kata baper ini sedang tren-trennya digunakan oleh remaja-remaja milenial dan juga ibu-ibu muda ya pada saat itu. Tentunya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri karena memang ketika mereka mendengar kata baper itu mudah diingat yang pertama, terus juga memang lebih mudah untuk dikenal begitu, lebih dekat kepada target pasar saya yang memang pada saat itu saya menargetkan produk saya ini dijual kepada para remaja milenial dan ibu-ibu muda. Saya jelaskan kepada istri bahwasanya saya punya sebuah ide untuk menjalankan sebuah usaha produk basreng tadi. Istri ini tanya balik kepada saya, ya nanti kalau usaha modalnya itu dari mana gitu, kata istri. Iya juga ya, sedangkan saya juga sudah
beberapa bulan tidak ada pemasukan, tabungan juga sudah mulai menipis, itu pun juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan itu saya juga diam, saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa dapat modal untuk menjalankan usaha saya ini. Singkatnya, saya membulatkan tekad pada saat itu. Saya bilang istri, sudah lama saya jual HP saya saja. Singkat cerita, saya jadi jual HP, itu terjual laku sebesar 1.700.000 ya, sekitar segitu. Itu 700.000-nya saya beli HP kembali, HP second. Intinya pada saat itu Android dan bisa untuk digunakan main medsos, media sosial. Terus yang 1 juta itu rencana saya untuk dikelola buat usaha saya ini. Dan Masya Allah, keesokan harinya setelah saya jual HP, saya mendapat ujian awal ini ya. Itu istri saya itu tiba-tiba lemas, mual-mual, terus muntah-muntah. Pada akhirnya memang mau tidak mau harus dirujuk ke rumah sakit. Itu gejala normal bagi ibu hamil muda, rewel-rewelnya ya, karena memang itu bawaan hamil kata dokter. Istri dirawat kurang lebih sekitar 3-4 hari itu di rumah sakit. Jadi uang yang awalnya rencana saya buat buka usaha, akhirnya terpaksa saya pakai untuk biaya berobat istri saya. Uang yang rencana awal untuk dibuat buka usaha sudah habis habis untuk biaya berobat. Saya terpaksa pinjam uang pada saat itu ke saudara, ada salah satu saudara saya. Alhamdulillah dikasih pinjaman. Itulah modal yang saya gunakan pertama kali untuk membuat buka usaha Snake Basreng Baper ini. Alur produksi dari basreng ini, pertama itu pentol basreng mentah itu kita iris-iris. Alhamdulillah sekarang saya sudah ada tim 3 orang yang bantu saya. Setelah diiris itu lalu kita goreng langsung di wajan. Setelah digoreng itu baru kita bumbui dengan bumbu khas cita rasa kita sendiri. Baper ini ada 2 varian rasa, yaitu pedas kriuk daun jeruk dan juga original kriuk daun jeruk. Alhamdulillah semua perizinan produk Baper ini sudah lengkap ya, izin edar, terus sertifikasi halal, terus hak cipta merek itu semuanya sudah ada dan terbit. Dapatkan secara gratis dari berbagai program, baik fasilitasi dari Dinas Koperasi Kabupaten maupun Dinas Koperasi dan Provinsi. Terkait pemasaran, kita sebenarnya itu ada beberapa segmentasi pasar. Yang pertama ada kalangan untuk anak-anak, itu kita buat kemasan ecer 500-an itu. Biasanya kita konsinyasi dengan pihak kantin di sekolah-sekolah. Segmentasi pasar kalangan remaja ini kita jual pakai standing pouch. Dulu itu kita pakai standing pouch yang bening, sekarang sudah beralih ke standing pouch yang full print. Itu isinya 60 gram, harganya 8.000. Kita pemasaran juga menjual kiloan. Itu biasanya yang membeli itu orang-orang yang kulaan untuk dijual kembali, di repacking, dikemas ulang gitu. Paling tinggi penjualan itu di media sosial ya, online, pemasaran online. Karena memang kita buka sistem kemitraan reseller di berbagai kota. Di Jawa Timur ini juga banyak seperti Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember. Di Pulau Madura juga ada saya reseller. Bahkan di luar provinsi seperti Bali, NTB, dan Jambi itu ada. Kebanyakan mereka itu masih teman saya waktu di pondok dulu ya.
Makanya waktu saya merintis usaha ini, saya menghubungi teman-teman saya sudah di luar daerah, di luar provinsi, itu saya hubungin, saya ajak untuk gabung menjalankan bisnis ini, kita partner lah gitu. Kita juga buka toko di marketplace, di Shopee itu ada, nama akunnya Zaira Snack. Di TikTok Shop kami juga buka. Untuk offline kami ada beberapa partner. Di Transmart Jember itu juga ada, kita masuk ke sana. Alhamdulillah kemarin saya punya teman karyawan di Transmart itu pernah memberikan produk saya itu ke manajernya, dan saat manajernya itu mencoba produk saya itu kok cocok ya rasanya gitu, brandnya unik juga katanya. Di sanalah pihak manajernya itu langsung menghubungi saya, menyuruh saya untuk mensuplai produk saya di Transmart Jember itu. Di Kopontren juga saya suplai produk saya, di pondok saya juga, di pesantren Sukorejo, di Salafiyah Syafiyah itu juga saya suplai. Itu ada reseller saya yang masuk ke sana, kebetulan lingkungan dekat sana. Sementara ini saya fokus pemasaran di online karena memang perputaran modalnya itu cepat ya. Beda halnya kalau konsinyasi itu kan kalau laku baru bayar, kalau online kan bayar dulu baru barangnya saya kirim gitu. Awal-awal merintis itu saya juga pernah mendapat orderan dari Singapura. Itu ceritanya, saya punya teman saya itu punya teman di Singapura, akhirnya temennya yang di Singapura itu tertarik, pengen order gitu, kok snack ini unik gitu. Singkatnya yang dari Singapura itu order lewat teman saya kirimi, alhamdulillah cocok gitu. Insyaallah kedepannya kita akan launching beberapa produknya itu nanti kalau bisa dijadikan sebuah kalimat ya, berawal dari mager iseng-iseng japri untuk kepoin, dia jadi baper, akhirnya dia jadi milikku gitu ya. Itu pertama mager ya, mager itu makaroni gurenarnya, terus japri, insyaallah nanti jamur penuh rasa crispy, terus kepo itu keripik pohon singkong yang berbahan yang dibaluti dengan coklat, terus ada baper itu tadi sendiri basreng penuh rasa, terus nanti ada milikku militi kriuk-kriuk enak. Bismillah, mohon doanya kepada teman-teman. Membuat usaha saya ini besar, meningkatkan skill saya dalam dunia bisnis. Saya harus belajar. Dari situlah saya aktif mengikuti berbagai program pelatihan dan pembinaan, baik yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun dari pemerintah. Saya sendiri biasalah naik turun. Insyaallah rata-rata per bulan itu sekitar 3-4 juta. 1 bulan sebelum puasa, terus bulan puasa, dan setelah hari raya selama 3 bulan itu saya pernah mendapat omset 30 juta. Karena memang permintaan pembeli saat itu sangat tinggi ya. Kita tahu kalau bulan puasa itu kan banyak yang mencari makanan untuk buka puasa. Terus menjelang hari raya itu juga banyak yang membeli untuk dibuat suguhan ketika lebaran. Sebenarnya kalau membeli basreng yang sudah jadi, siap packing, siap dikemas ulang, itu bisa ya, lebih mudah dan gak ribet. Cuman nanti masalahnya itu kan kita nggak punya ciri khas tersendiri gitu. Jadi saya terus mencari tutorial resep di YouTube. Dan itu banyak banget ya resep yang menjelaskan tentang pembuatan basreng. Dari saking banyaknya itu saya sampai bingung mana yang mau saya ikuti gitu. Singkatnya saya mengikuti salah satu resep basreng di channel YouTube itu. Saya coba
praktekkan membuat, ya keesokan harinya saya langsung belanja keperluan bahan-bahannya, dan itu saya langsung beli pentol basrengnya itu di agen sosis di pasar. Saya iris-iris sendiri pentolnya, saya juga goreng sendiri. Baru itu setelah itu saya bumbui juga sendiri, karena memang pada saat itu istri tidak bisa banyak membantu. Alhamdulillah percobaan pertama gagal. Saya tetap penasaran, ya saya evaluasi gagalnya itu dari segi apa. Saya coba lagi, coba yang kedua, ketiga, keempat, dan entah percobaan yang keberapa kalinya, akhirnya alhamdulillah gagal lagi. Nggak frustasi juga pada saat itu. Sudah keluar biaya banyak untuk melakukan praktek, sampai ibu itu menghampiri saya bilang, tinggal bisnis selain nyoba pola sukses. Kalau bahasa Indonesianya itu sudah coba bisnis yang lain, mungkin saja nanti sukses gitu, kata ibu. Saya paham, mungkin sudah kasihan ya saya. Pentol basreng dengan bakso ikan basreng yang dijual di agen-agen sosis itu memang beda bahannya. Cari-cari di Shopee produk pentol basreng mentah, banyak ya di Shopee pada saat itu. Langsung saya beli online itu. Saya beli saat itu sekitar 400 gram, satu bungkus itu isinya 400 gram. Basreng yang saya beli itu langsung saya coba praktek lagi, saya goreng. Alhamdulillah percobaan terakhir ini basrengnya itu bisa kriuk seperti basreng kebanyakan. Tentunya saya sangat senang ya pada saat berhasil mencoba itu. Saya langsung bilang ke istri, laporan, suruh cicipi, saya suruh tes. Istri juga mengiyakan bahwa ya kalau basreng itu memang kayak gini mas teksturnya gitu. Dari situlah, dari sekian banyaknya kegagalan yang saya lakukan, akhirnya saya menemukan racikan resep tersendiri yang sudah menjadi cita rasa khas dari Baper sampai saat ini. Seiring berjalan waktu, produksi saya juga sudah meningkat. Jadi saya tidak lagi order di Shopee, saya mencoba mencari-cari supplier produsen pentol basreng mentah. Pada akhirnya saya menemukan salah satu supplier itu di YouTube. Saya baca di salah satu komentar di channel YouTube itu ada seorang supplier, promosi lah istilahnya, dia juga mencantumkan WA-nya. Langsung saya hubungi. Harapan kedepannya semoga Zaira Group ini tambah besar tentunya, terus lebih berkembang dan maju lagi, bisa membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Dan yang tak kalah penting, semoga bisa memberikan manfaat dan keberkahan baik kepada kita maupun kepada orang lain. Terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua orang yang sudah ikut mensupport dan membantu usaha saya selama ini, khususnya kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga saya, istri saya terutama, dan juga kepada guru-guru saya, saudara-saudara saya, dan teman-teman serta sahabat sobat Baper Nusantara, khususnya partner-partner kami di berbagai daerah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan bantuannya selama ini. Insya Allah Allah yang akan mengganti kebaikan kalian. Saya ingin menyampaikan, mari jadikan bisnis ini sebagai wasilah untuk mencari bekal beribadah kepada Allah. Insya Allah lebih berkah dunia dan akhirat. Saya Faron, owner dari Zaira Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.